Pemirsa, penerapan jam pelajaran mulai pukul 5 pagi di Nusa Tenggara Timur ini menuai kritik. Namun demikian, Gubernur NTT menyatakan tidak akan mengkaji ulang kebijakan. Selamat pagi. Penerapan jam pelajaran mulai pukul 5 pagi di dua sekolah menengah atas di Nusa Tenggara Timur mulai berlaku Senin lalu. Namun demikian, kebijakan yang dibuat Gubernur NTT Victor Laiskodat ini menuai kritik. Serikat Guru Indonesia meminta kebijakan ini dikaji ulang. FSGI melihat bahwa ini berpotensi melanggar hak anak atau tidak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Pertama, soal keselamatan anak-anak di pagi hari. Alih-alih mendengar kritikan, Gubernur NTT justru menyatakan tidak akan mundur dengan kebijakannya. Menurutnya ini penting untuk melatih kedisiplinan siswa. Karena itu saya tidak akan mundur nanti kalau sudah tidak jadi gubernur mengganti saya, tidak muncul. Tapi saya menyatakan ini penting, melatih mereka untuk mereka tes dimanapun berada. Jam 5:03 silakan masuk kelas yang... Kehebohan guru dan siswa saat harus memulai aktivitas pelajaran dari jam 5 pagi ini sebelumnya sempat viral di media sosial. Kebijakan ini rencananya diuji coba selama 1 bulan hingga 27 Maret mendatang. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan kebijakan siswa SMA di Kota Kupang masuk jam 5 pagi, mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Instruksi tanpa kajian ini membuat sejumlah orang tua murid masih keberatan. Perubahan jam pelajaran sekolah masuk jam 5 pagi di SMA Negeri 6 Kupang mendapat respon kurang menyenangkan dari pihak orang tua. Sejumlah orang tua menolak aturan ini. Penolakan ini karena masih minim fasilitas pendukung dan juga belum ada kajian. Faktor keamanan siswa pergi menuju sekolah dini hari juga menjadi kekhawatiran utama bagi orang tua murid. Perubahan jam pelajaran ini sudah dilaksanakan selama 3 hari. Dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak siswa yang terlambat. Hal yang baru yang menurut kita sebenarnya kurang masuk akal karena jam 5 itu jamnya orang kalau di pasar orang berjualan, anak-anak sekolah ini kan bukan orang-orang yang jualan di pasar, lalu dong juga harus mempersiapkan mental secara baik untuk hadapi perubahan seperti ini dan terasa bahwa setiap keputusan kebijakan yang diambil pemerintah ini terlalu terburu-buru. Pemirsa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini jadi sorotan masyarakat. Kebijakan yang mewacanakan dan meminta jam masuk sekolah setingkat SMA dimajukan menjadi jam 5 waktu Indonesia Tengah, WITA maksud kami, ini kebijakan yang menjadi kebijakan masuk sekolah yang terpagi di dunia. Dan saat ini pemirsa kita akan membahasnya bersama Hetifah Syaifudan, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, dan Satriwan Salim, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Dan sebelumnya kami juga sudah mendapat konfirmasi dari Kepala Dinas Pendidikan NTT, Linus Nusi, tapi hingga perbincangan ini masih belum bergabung. Baik, selamat sore untuk untuk Pak Satriwan dan Ibu Hetifah yang sudah bergabung bersama kami saat ini di MNC News Now. Ya, selamat sore Mbak. Selamat sore Bu Hetifah. Ibu Hetifah, audionya mungkin bisa dinyalakan. Selamat sore Ibu, suara saya cukup jelas. Sore Mbak, sore Mas Satriwan, apa kabar? Sehat Bu. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan dulu kepada Ibu Hetifah. Ibu ini melihat kebijakan masuk sekolah terpagi jam 5 pagi ini di NTT. Tanggapannya seperti apa Ibu? Halo? Sama ya dengan banyak orang tua nih, sebagai pagian itu meningkatkan banyak risiko negatif Mbak. Iya. Itu khususnya memang bagi siswa. Selain itu juga pasti sekolah yang kepagian itu juga mengganggu kualitas kehidupan keluarga secara keseluruhan, termasuk orang tua juga kan, gitu. Dan tentu saja kita pun bisa belajar dari banyak negara lain ya, bukan saja di Amerika dengan penelitian-penelitiannya, tapi juga di negara tetangga seperti Singapura yang dari riset-risetnya menunjukkan hal yang sama, bahwa performa akademik dan kemampuan anak untuk memperhatikan pelajaran di sekolah itu meningkat ketika mulainya memang lebih
Bagaimana Ibu? Terputus? Itu Baik, baik Ibu Hetifah, kita jadi hasil Oke. dari studi di beberapa negara seharusnya juga jadi rujukan, karena kan kalau di sini tes ya. Ya, silakan Ibu. Halo? Halo Ibu Hetifah, apa masih mendengar suara saya? Baik, ke Pak. Oke, jadi Oke. Mbak, Mhm. apakah bisa didengar Iya, sekarang? baru bisa masuk suaranya tapi agak terputus-putus Ibu, mungkin karena sinyal. Oh, juga ya, masih lebih baik. Saya ganti saja Pak Atuan saja dulu ya. Baik, kalau baik, gitu ya. baik. Untuk Pak Satriwan, melihat kebijakan ini tadi informasi yang baru saja kami dengar bahwa diundur menjadi 5.30, tapi tetap saja jam 5.30 atau jam 5 sudah mulai jam belajar mengajar. Menurut Pak Satriwan sendiri seperti apa Pak? Cukup efektif? Iya, kami dari P2G, Perhimpunan Pendidikan dan Guru, menilai pertama begini ya, ini memang agaknya menjadi kebijakan yang cukup nyeleneh gitu ya, bahkan absurd gitu. Karena tadi Bu Atifah bilang, belum ada rasanya rujukan secara akademis gitu ya, bahwa masuk sekolah lebih pagi, dalam hal ini pukul 5 gitu ya, itu akan meningkatkan capaian prestasi peserta didik kita, karena memang tujuannya kalau kita lihat ya bagus gitu ya, Pak Gubernur mengatakan agar anak-anak NTT itu bisa masuk ke perguruan tinggi favorit ya, disebutlah misalnya UI, UGM, bahkan ke Harvard gitu. Tapi memang harus ada dasar kajiannya secara filosofis, secara akademis, secara sosiologis, ya bahkan secara medis juga gitu, secara kesehatan atau secara geografi gitu kan ya. Nah ini yang belum ada rasanya naskah akademiknya, karena ini kan mengelola hajat hidup orang banyak ya Mbak ya. Ini menyangkut puluhan ribu anak-anak didik kita, termasuk guru ya, jangan lupa juga, dan para orang tua murid, itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, kami dari P2G juga ada jaringan kami di NTT. Teman-teman guru juga sebenarnya agak tanda kutip ya, agak resah juga gitu, terpaksa, maksud saya agak terpaksa juga, karena waduh pukul 5, kalau guru itu Mbak datang nggak mungkin pukul 5, pasti Iya, lebih pagi lagi betul. dia kan nggak mungkin sama dengan siswa. Nah di sisi lain kan mereka juga ada keluarga gitu kan, ada anak dan seterusnya gitu. Iya. Nah kemudian yang ketiga, kalau berpikir jarak ya, anggaplah misalnya jaraknya setengah jam ya, maksud saya 30 menit gitu untuk ke sekolah dari rumah misalnya rata-rata. Nah pukul 5 atau setengah 6 itu apakah sudah ada angkutan umum gitu kan ya, yang Iya. bisa ditumpangi oleh anak-anak Betul. kita di sana gitu. Nah jangan sampai nanti dengan kebijakan baru ini justru memaksa orang tua, memaksa guru untuk mengkredit atau mengupayakan kendaraan bermotor gitu kan, karena mereka tidak ada angkot misalnya gitu ya di jam-jam tersebut gitu. Atau mungkin mereka akan terpaksa ngekos atau mengontrak rumah yang dekat dari sekolah gitu kan, karena tidak ada angkutan umum di jam-jam tersebut. Nah ini kan harus dipertimbangkan juga ya secara Keamanan matang ya. oleh keamanannya juga gitu kan. Kalau dalam keadaan sepi, kami mendapatkan informasi dari kawan-kawan di NTT, khususnya di Kupang, di jam-jam tersebut ya memang masih gelap gitu ya, masih agak sepi gitu ya. Nah ini kan ada potensi kriminalitas dan seterusnya gitu. Nah itu yang ketiga. Dan yang keempat, saya pikir sebenarnya persoalan pendidikan di Indonesia secara umum dan khususnya di NTT itu masih cukup banyak ya, yang harus menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Misalnya dalam konteks NTT ini, kualitas guru misalnya, kompetensi guru di sana kalau diukur dari guru-guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik ya sebagai tanda profesionalitas seorang guru, itu data tahun 2021 menunjukkan baru 6.556 guru, ya artinya baru 26% guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, jadi itu salah satu indikator kalau kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan di daerah kita gitu kan. Nah, kemudian juga terkait dengan sarana prasarana ya, kalau kita merujuk kepada neraca pendidikan daerah tahun 2021 yang dibuat oleh Kemdikbudristek untuk Provinsi NTT ini,
masih ada 47.832 ruang kelas yang kategori rusak gitu. Nah, ini ada 2 indikator yang mestinya segera dibenahi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di NTT ya, dari aspek tenaga pendidik dan kependidikan dalam hal ini guru, kemudian dari aspek sarana prasarana. Itu baru 2 standar, Mbak. Padahal kita punya 8 standar ya yang mesti dibenahi, khususnya di NTT yang menjadi PR besar gitu. Bukannya justru membuat kebijakan yang tadi yang kami rasa belum ada ya, bahkan tidak ada korelasinya dengan peningkatan kualitas pendidikan di sana gitu. Baik, untuk Ibu Hetifah apakah sudah bisa mendengar? Baik, Ibu Hetifah, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Satriwan bahwa sebenarnya untuk meningkatkan kualitas atau SDM yang unggul begitu bisa dengan cara lain, meningkatkan kualitas pengajar dan juga prasarana. Kalau dari Ibu Hetifah sendiri tanggapannya seperti apa, Ibu? Ini menjadi polemik memang tentunya saat ini. Saya akan menyorot dari sisi aspek kebijakan ya. Jadi saran saya memang suatu kebijakan yang sifatnya akan berdampak pada orang banyak ya, seperti yang tadi disampaikan Pak Satriwan, itu memang harus mendengarkan banyak pendapat, itu baik pakar, aspirasi guru, bahkan murid-murid dan orang tua adalah stakeholder yang penting. Nah, kajian ilmiah itu sebaiknya memang dilakukan sebelum membuat suatu kebijakan yang sifatnya drastis seperti ini. Nah, kalau kita mau meningkatkan kerja, kinerja, gitu ya kan harus jelas gitu prakteknya seperti apa. Sekarang coba dulu lah Pemprov kerja subuh-subuh tuh, bener nggak? Etos kerjanya jadi lebih baik ya. Karena ini sifatnya sangat long term dampaknya, bisa kesehatan, pendidikan murid dan lain. Jadi tidak bisa sebetulnya menggonta-ganti kebijakan yang drastis sendiri tanpa mendengarkan pendapat dari banyak pihak yang akan terpengaruh langsung dari kebijakan ini. Nah, kalau dari sisi studi seperti yang tadi Pak Satriwan juga sampaikan, sebenarnya kita bisa belajar dari negara-negara lain. Karena para ahli kesehatan dan pediatrik mengemukakan bahwa jam atau waktu yang ideal memulai sekolah itu agak sedikit lebih siang, yaitu jam 8.30 bagi anak-anak. Karena kalau anak-anak mendapatkan istirahat yang cukup, prestasi dan kehadiran mereka di sekolah juga menjadi lebih baik. Nah, saya sendiri sebagai ibu dari 4 anak merasakan bahwa pagi hari itu waktu yang sangat bagus untuk keluarga berinteraksi, misalnya sarapan bareng. Nah, sekarang bagaimana kalau jam sekolah pagi itu? Mungkin siswa pun tidak sempat sarapan terlebih dahulu, apalagi yang rumahnya jauh, ya seperti tadi Pak Satriwan sampaikan, waduh dini hari belum tentu aman, baik bagi anak maupun bagi kita sebagai orang dewasa. Kan tidur yang kurang itu sangat berdampak ya ke risiko kesehatan, performa yang menurun. Gitu, dan bisa jadi gangguan emosi juga loh, lama-lama stres kita. Nah, saya kira ini kebijakan jelas lah ya harus kita evaluasi gitu. Saya kira belum ada evidence yang menunjukkan bahwa sekolah sepagi itu akan meningkatkan etos kerja. Saya kira alasan ini kurang masuk akal. Termasuk informasi juga yang kami dapatkan bahwa untuk meningkatkan atau mempertajam begitu karakter kedisiplinan siswa-siswi SMK katanya Ibu Hetifah. Ini sependapat. Kalau karakter kedisiplinan ya tergantung kesepakatan. Misalnya tadi sekolah jam 7, ya disiplin jam 7. Tidak harus menjadi jam 5. Gitu. Sekarang saya kira soal jam sekolah ini sudah banyak risetnya dan hasilnya sama lah, bahwa performa akademik dan kemampuan memperhatikan atau menangkap pelajaran di sekolah justru meningkat ketika mulainya sedikit lebih siang karena anak-anak sudah beristirahat cukup. Sudah beristirahat, sudah sempat ada asupan sarapan juga begitu ya Ibu Hetifah. Dan tadi saya sependapat juga dengan Ibu Hetifah, ini menarik sekali ketika tadi Pak Satriwan sempat menyampaikan juga tingkat kualitas seseorang itu ditentukan juga bagaimana tingkat kualitas para pengajar dan juga sarana prasarana, tapi tadi ada waktu bersama keluarga, ini juga menjadi hal penting yang perlu disoroti. Sementara itu sudah ada kurang lebih 10 daftar sekolah yang sudah menerapkan masuk jam
pagi atau jam 5.30 pagi. Ini tanggapannya dari Pak Satriwan sendiri, kira-kira ini masih bisa nantinya untuk direvisi jam masuk sekolahnya atau memang sebetulnya 10 daftar sekolah ini betul-betul memang untuk mempersiapkan para muridnya untuk masuk ke kejurusan atau kedinasan, Pak Satriwan? Pak Satriwan. Ya, saya pikir Dinas Pendidikan, Pak Lusius juga sudah hadir ya bersama Pemprov. Saya pikir akan mendengarkan masukan-masukan dari kita semua ya, karena masukan dari semua stakeholder pendidikan terkait dengan isu ini kan relatif sama ya frekuensinya gitu. Kami meminta mengkaji ulang gitu kan, harus ada dasar akademik, jangan dibalik-balik. Kebijakannya sudah disampaikan, baru kemudian dikaji secara akademis. Nah ini kan duluan anak ketimbang ibu gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau cara pandangnya adalah memberikan perlakuan secara istimewa kepada 1 atau 2 sekolah saja, di sisi lain kita harus ingat Mbak, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 pasal 4 itu menyebutkan bahwa dalam pengelolaan pendidikan itu mesti merujuk kepada prinsip-prinsip, diantaranya adalah demokratis, non-diskriminatif, ya, kemudian partisipatif dan seterusnya, berkeadilan dan seterusnya. Nah dalam hal ini kalau hanya mengistimewakan quote-unquote 1 atau 2 sekolah SMA saja, SMA negeri dalam hal ini, ya kan, ini tentu akan menciptakan kecemburuan ya dari sekolah-sekolah lain yang ada di kabupaten di NTT yang jumlahnya 20-an kabupaten kalau tidak salah gitu kan. Nah ini juga bertentangan dengan penyelenggaraan sistem PPDB kita, Bu Etifah mengikuti betul ya penerimaan peserta didik baru kita yang berbasis zonasi, afirmasi, prestasi dan seterusnya gitu, yang ingin menciptakan keadilan dalam pendidikan. Jadi tidak ada lagi harapannya favoritisme sekolah, ya kan, tidak ada lagi sekolah yang diunggulkan untuk masuk UI atau UGM 1-2 sekolah saja, sedangkan yang lain itu kasta di bawahnya. Cukuplah kampus negeri yang ada di timur. Nah, saya pikir cara berpikir seperti ini, cara berpikir yang parsial gitu ya, tidak melihat ke dalam satu bentuk sistem pendidikan nasional sebagaimana amanah dari Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik. Demikian. Ya, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Satriwan dan juga Ibu Hetifah. Kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan dialog mengenai polemik sekolah jam 5 pagi. Usai jeda tetap bersama kami.